Hipertensi atau tekanan darah tinggi ya pemirsa, merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia nih Dokter Yanti. Namun tahukah Anda bahwa hipertensi ini bisa kita waspadai dengan ramuan herbal? Nah, kali ini saya Dr. Sabrina dan Dokter Yanti akan membuat ramuan untuk membantu mengontrol tekanan darah dalam segmen herbal. Dokter, di sini kita sudah ada berbagai macam herbal ya dok ya, bahan-bahan untuk membuat ramuan dokter. Bisa jelaskan dok apa saja nih dok? Ya, kita bisa menggunakan seledri Dokter Sasa. Nah, seledri ini kalau menggunakan basah atau segar seperti ini, kita bisa gunakan sekitar 27 gram gitu ya. Kemudian juga ada kunyit. Nah, kunyit ini juga sama, 27 gram. Kemudian kita juga bisa gunakan temulawak. Temulawak ini kita gunakan 9 gram untuk sediaan kering atau yang sudah dijadikan simplisia kering. Dan kita juga bisa menggunakan yang namanya herba pegagan. Pegagan atau antanan, kalau orang sudah sering bilang biasanya digunakan untuk lalapan. Iya betul. Kalau orang Bandung, Dokter Sasa orang Bandung kan ya. Biasanya untuk lalapan. Nah, kita gunakan di sini herba yang kering. 9 gram. Kemudian ada kumis kucing. Kumis kucing ini kita bisa gunakan untuk menurunkan hipertensi ini dengan herba ya, seluruh tanaman kecuali akar. Nah, kalau sediaan kering seperti ini, ukurannya adalah 9 gram. Kalau misalkan sediaan basah, kita bisa gunakan 21 gram. Biasanya, kumis kucing ini tersedia di pekarangan rumah Dokter Sasa, jadi mudah didapat. Ya, selanjutnya dok. Nah, yang ini adalah meniran. Meniran juga sama, yang kita gunakan adalah herba. Herba adalah seluruh tanaman kecuali akar, kita gunakan untuk kering ini 1 jumput atau 9 gram. Kalau untuk basah, kita bisa gunakan 21 gram. Dokter, dari bahan-bahan yang tadi sudah disebutkan nih dok, nah ini bahannya zat aktif apa yang dapat membantu mengontrol tekanan darah tinggi? Ya, kita sambil bikin ramuan kali ya. Anda bisa gunakan 15 gram saja. Oh ya. Masukin ya. Seledri sudah masuk. Lalu yang kedua kita masukkan kunyit ya. Kemudian kita gunakan temulawak. Temulawak ini kaya dengan flavonoid juga. Dan temulawak ini berfungsi sebagai penurun tekanan darah. Lalu selanjutnya herba pegagan tadi. Nah, 1 jumput ya. 1 jumput. Kemudian lanjut, ini adalah meniran. Meniran ini sebagai diuretik. Nah, menirannya sudah kita masukkan ya, kita kemudian aduk. Ditunggu berapa lama nih dok? Ya, kita tunggu 15 menit. 15 menit, supaya zat-zatnya pada keluar gitu ya Iya. dok. Kapan boleh dikonsumsi oleh penderita darah tinggi? Sebelumnya, untuk penderita hipertensi tentu harus konsultasi dulu dengan dokter ya. Begitupun ketika mengkonsumsi herbal ini, apabila tekanan darahnya masih di prehipertensi atau hipertensi derajat 1, itu bisa kita mulai dengan terapi herbal ini Dokter Sasa. Tapi ketika sudah derajat 2, itu tentu perlu dikomunikasikan dengan dokter, apakah perlu dikombinasikan itu sebagai komplement ya dengan terapi obat konvensional. Ya, jadi penting juga untuk konsultasikan dulu ya dok ya Betul. kepada dokter. Dan kalau memang mau dikombinasikan, nah itu harus ada jeda 2 jam ketika mengkonsumsi obat konvensional dari dokter dan juga herbal ini. Nah, bagaimana untuk penderita asam lambung dok? Aman tidak? Ya, aman ya. Apalagi memang di sini ada juga yang berfungsi untuk menjaga kesehatan lambung, yaitu kunyit. Ya. Dan yang perlu diketahui, untuk mengkonsumsi ramuan ini tetap harus dipantau Dokter Sasa. Kita bisa memantaunya di rumah dengan alat pengukur tekanan darah. Perlu diketahui bahwa ramuan ini sudah diuji secara klinis di Balit Bankes ya. Itu ternyata selama dikonsumsi 2 bulan bisa menurunkan tekanan darah. Wow. Bahkan dibandingkan dengan obat standar. Jadi ternyata efektif untuk menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan obat standar. Dan ini untuk cara minumnya dok, ini bagus dikonsumsi berapa kali sehari dok? Ya, kita bisa konsumsi dalam 1 kali membuat ramuan ini, kita bisa jadikan untuk 3 gelas ya, jadi 3 kali waktu minum. Pertama pagi 1 gelas, yang kedua
siang 1 gelas dan malam 1 gelas. Selain itu, penelitian pada ramuan ini juga ternyata setelah dikonsumsi selama 2 bulan tidak menimbulkan efek samping. Jadi nggak ada efek sampingnya Iya, ya dok ya? termasuk ke fungsi hati maupun fungsi ginjal. Jadi selain mudah membuatnya, juga manfaatnya banyak ya dok ya? Betul, dan juga bahan-bahannya mudah didapat. Nah ini sepertinya sudah mendidih ya dok ya? Kita bisa tuang sekarang ke gelas dok? Iya, bisa kita tuang ya. Biasa kita saring dulu. 1 kali kita merebus ini bisa dijadikan 3 gelas dokter Sasa ya. Jadi ini kita ambil dulu 1 gelas untuk kita minum. Ini kita boleh tambahkan pemanis nggak dok? Boleh. Pemanis yang bisa digunakan bisa menggunakan madu, bisa menggunakan gula merah ya, atau pemanis herbal stevia. Nah ini kita sudah membuat ramuan rebus untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Selanjutnya ramuan satu lagi yang akan kita buat apa Ya, dok? ini biasanya kalau ramuan jamu dengan metode infusa itu memang sudah standarnya seperti ini, rasanya juga mungkin terasa banget herbalnya ya dok ya. Namun jika Anda pemirsa di rumah ingin menggunakan ramuan herbal untuk wedangan. Ya. Untuk Anda penderita hipertensi tersedia yang namanya wedang rosella. Wedang rosella, dari bunga rosella yang itu Ya, ya dok ya? ini Kita dia. langsung buat saja dok. Nah, ini adalah bunga rosella. Kita biasanya melihat bunga ini sebagai hiasan di taman Iya. atau di kebun kita ya. Kita bisa gunakan kelopak bunganya. Nah, kebetulan yang ada pada saya ini adalah sediaan yang kering. Kita bisa gunakan ini untuk menurunkan tekanan darah, Dokter Sasa. Oh, jadi untuk yang diseduh itu menggunakan bunga Iya, rosella ini. Betul. Oke. Bunga rosella baik secara empiris maupun penelitian ya sudah bisa menurunkan tekanan darah dengan cara kita memanfaatkan kelopak bunganya. Karena ada kandungan yang namanya antosianin, polifenol, flavonoid. Nah, itu bisa berkhasiat untuk menurun tekanan darah. Tekanan Kita darah. coba ya. Yuk dokter kita coba. Kemudian kita tambahkan kayu manis. Kayu manis ini juga selain aromatik, dia juga berfungsi antioksidan, Dok. Itu kita masukkan sini ya. Berapa banyak dok kayu manis? Ya, bisa 1 jumput atau 1 jari. 1 jari. Nah, Baik. lalu kita tambahkan air panas. Oke. Lalu kita tunggu 10 menit. Ditunggu 10 menit sebelum dipres begitu dok ya? Sebelum dipres, agar kita tinggal menaruh airnya, nggak perlu menyaring lagi. Nah untuk penderita hipertensi, ramuan rosella dengan kayu manis ini diminum berapa kali sehari dok? Sebenarnya ini lebih ke pencegahan dan juga untuk mencegah grade hipertensi untuk lebih tinggi lagi. Sehingga wedangan ini misalkan bisa dikonsumsi ketika sore menjelang malam gitu ya. Untuk Anda yang ingin santai tapi juga mengkonsumsi herbal untuk menurunkan tekanan darah. Ya berarti cukup 1 kali sehari saja ya Ya, dok? betul. Nah, udah jadi nih dok. Wah warnanya 10 langsung menit. berubah ya dok ya? Itu dia, ini kandungan antioksidannya tinggi nih. Yang fungsinya untuk? Sebagai antioksidan, Antioksidan. ya sehingga sangat bermanfaat sekali untuk penurun tekanan darah. Kita tuangkan ya setelah dipres, jadi kita tidak usah saring lagi. Kemudian tuangkan ke dalam gelas. Wah, warnanya segar. Biasanya orang menyebutnya ini hibiscus, Dok. Oh hibiscus. Hibiscus ini adalah bunga rosella. Bunga rosella ternyata. Nah, kita bisa tambahkan madu agar rasanya tidak terlalu kecut. Karena memang rosella ini sangat khas sekali rasa kecutnya. Ada kecut ya dok Iya. ya. Betul. Untuk Anda penderita gangguan asam lambung, Anda bisa mengkonsumsi minuman rosella ini setelah makan tentunya. Tidak dalam keadaan perut kosong. Kita bisa tambahkan Nah, sudah jadi. Nah pemirsa kita sudah selesai nih membuat 2 ramuan untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Ya, yang satu memang harus direbus dengan menggunakan teknik infusa selama 15 menit dan satunya lagi merupakan minuman atau wedang. Kita bisa seduh selama 10 menit. Saya Dr. Sabrina Saya Dr. Yanti untuk Hidup Sehat Plus.